Ma'arif Kemelaten, dan juga saya ngajar di Pondok Pesantren Bautin Nom itu tahun 85. 87 kami baru semester 7 ya, ketika KKN di rumahnya di kampungnya beliau. Makanya beliau umur itu 10 tahun, saya sudah KKN di tempat beliau, pulang membantu kakak saya di amanati jadi kepala sanawiyah. Umur 20 berapa ya? 65, kemudian tahun 87 kita berapa tahun? Umur 22 tahun. Ya. Tahun 90 diamanati jadi kepala aliyah. Dan di tahun 25 sudah jadi kepala aliyah. Teman saya ini tinggal 3 sekarang ini. Satu Yai Afif, ya, yang kedua Yai Farhan, yang ketiga Yai Fatomi, yang lain sudah tiada. Yai Maksud, Yai kepala aliyah bunga, ya, Yai Aziz, mana Pancem, dan masih banyak yang lain. Mudah-mudahan saya diberi panjang umur, saya sudah 60. Jadi kalau katanya Pak Uda, orang muda, enggak, saya ini sudah tua ya, sudah umur 60. Karena itu kami bersyukur dengan Pak Dr. Jazuli menjadi wakil kami yang menjadi ujung tombak di PJNU. Semoga beliau sehat, amin. Karena itu saya enggak mau duduk di depan sambil ngecek sopo sing ngomong dewi. Guru kan gitu kan, ya, karena guru kadang-kadang itu gini, ketika ada muridnya rame, menyuruh muridnya sabar, itu dengan cara yang tidak sabar. Hei, diam. Nah, ini kan rame, ini kan menyuruh sabar tapi tidak sabar. Bu Ida itu murid saya, ya. Bu Ida itu kenal, bukan sekedar kenal, tapi merasakan bagaimana ketika saya jadi guru kerengi, saya jadi guru. Jadi saya jadi kepala, ada yang murid saya lama keren sekali. Jadi saya jalan, itu anak-anak itu sudah tahu, ini gerak kaki itu sudah tahu, nggak berani itu, nggak pandang itu. Jadi andaikan sekarang mungkin kena hukuman, tapi ternyata saya bersyukur dididik dari keluarga. Bapak saya termasuk orang yang keras, guru SD saya keras, akhirnya mendidik disiplin, dan alhamdulillah sekarang ada di tengah Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mengawali, mari kita menyamakan rasa. Satu hari Rasulullah dihampiri oleh malaikat Jibril. Setelah dihampiri malaikat Jibril, semalam itu Rasulullah menangis. Ya, semalam itu Rasulullah menangis. Bagaimana? Oke. Apa yang disampaikan malaikat Jibril? Mari kita dengarkan.
langsung muni kok. Iki guru nekek, makanya kuping iki krungu. Mripate iki ketok, masih ada suara. Padahal ini sudah ada audio. Kita lanjutkan. Ya Rasulullah, apa yang terjadi pada diri engkau ya Rasul? Kok pagi ini engkau tidak sama dengan biasanya? Biasanya engkau ceria. Pagi ini kelihatannya engkau susah. Dan nampak dari raut wajah engkau serta jubah engkau basah. Ada apa ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah menjawab, iya sahabat. Semalam aku dihampiri oleh malaikat Jibril menyampaikan ayat ini dan aku menangis malam suntuk. Ini Rasulullah menangis malam suntuk. Mengapa aku menangis? Aku khawatir umatku akhir zaman hanya bisa membaca ayat ini, dia tidak bisa mempraktekkan isi kandungan ayat ini. Semoga acara yang digelar oleh Pergunu kita setelah ini bisa mempraktekkan isi dan kandungan dan mempraktekkan di anak-anak didik kita bersama-sama. Amin. Sebelumnya kita baca tasbih dulu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Illa billahil aliyyil azim. Untuk mempraktekkan ayat ini kita menggunakan alat-alat, menggunakan instrumen, menggunakan organ yang telah disiapkan Allah, yang telah diberikan Allah kepada kita. Nggak bisa seperti itu. Pakai nama ya. Oke, apa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan pintu masuk. Sebagai pintu masuknya informasi. Oke, ini pintu masuk ya. Oke, kita setiap hari melihat ya. Setelah kita melihat, mendengar ya, merasakan ini, kemudian kita berpikir apa itu baik atau itu buruk. Setiap hari melihat anak yang rajin, datang lebih awal, kopiai penceng, warnanya apa? Pernahkah kita sapa? Ada setiap hari anak yang pakaiannya kusut, datangnya terakhir. Setiap hari kita lihat dan kita berpikir, hati kita merasakan. Anak sopo iki koncone ceria, kok dia nampak ya. Setelah muncul rasa itu, kita mengambil keputusan mendekati anak tersebut atau tidak peduli, kurang peduli. Apakah yang demikian kita lakukan setiap hari? Itu Bapak yang lebih tahu ya. Setiap hari kita menyampaikan pelajaran di anak-anak ya, kita menyampaikan pelajaran melalui pintu masuk ini. Apakah hanya di sini ya, hanya dilihat saja kemudian tanpa proses dipikirkan, atau hanya di sini sampai di sini tanpa dilanjut dengan proses ini? Nanti kita dalami di materi-materi berikutnya. Dan waktu ini agak lemot ini. Oke, pakai itu aja. Oke, baik. Sudah ya tadi sebelumnya. Karena itu saya berharap sebagai seorang guru kita, karena ini ada apa nih? Tangguh. Mana tadi kalimat tangguh dari mana? Bapak. Di bangga, nggak kelihatan ya? Tangguh. Iya. Kita berharap menjadi guru yang tangguh. Tapi dalam faktanya kita kadang putus asa. Itulah saat ini memberikan ilustrasi kepada kita bahwa kalau kita sakit ke dokter kemudian diberikan obat antibiotik, ketahuilah konsep itu baru ditemukan tahun 1910 dan baru menjadi realisasi jadi obat yang siap diminum tahun
tahun 1980. Setiap hari kita pakai pulpen. Ini baru tahun 45 digunakan dan ditemukan 35. Demikian juga berikutnya, saat ini kita tidak lepas penggandaan buku pakai fotokopi. Tahun 35 ditemukan, tahun 50 ini baru bisa dinikmati. Dalam kaitan ini kita teringat hadis Rasulullah, ya, atau mungkin kejadian setiap hari ada orang tua yang ke sawah. Ya, dia nanam mangga. Mbah, jenengan pun tua kok nanam mangga. Ya, terus apa jawabnya? Le, aku nanam mangga, nanam durian, nanam klopo iki gak karo aku. Umurku wis kari didik, tapi saya menanam ini untuk anak cucuku. Bersyukurlah para guru yang setiap hari menanam kebaikan, dan ini demi kebaikan anak cucu kita. Tepuk tangan buat anak cucu. Ini guru perlu dimotivasi dan gak takut biar bilo ini. Baik, ini adalah kutipan kalimat yang disampaikan oleh Mbah Hasyim di Mukadimah Konon Asasi. Setelah Mbah Hasyim menyampaikan sekian ayat, dan di mukadimahnya kitabnya Mbah Hasyim tadi sudah saya jelaskan, beliau menyampaikan wa atallahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Mohon ditulis ini. Dari ayat ini makna yang diambil sebelum masuk ini maknanya wa atalan paring sapa Allah al mulka ing wa atallahu lan paring sapa Allah al mulka ing kekuasaan, ing kepemimpinan. Al mulka, kepemimpinan. Ya. Jadi wal hikmata dan hikmah, bijaksana, ilmu bijak. Wa 'allamahu mimma yasha, wa 'allama lan munangi sapa Allah hu ing mimma saking perkara yasha kang persesapa. Ada 3. Kepemimpinan, kekuasaan. Yang kedua adalah hikmah, dan ketiga adalah ilmu. Dan subhanallah, ini mengapa kok Mbah Hasyim menyampaikan ini di Mukadimah Konon Asasi? Ternyata relevansinya dengan jamiah ini. Ulama Timur Tengah yang belajar sama Mbah Hasyim ketika pulang ke negaranya masing-masing menjadi orang hebat, tapi hebatnya beliau cukup menyampaikan kepada yang lain. Tapi dari ayat ini Mbah Hasyim dengan para kiai yang lain membangun sebuah komunitas kepemimpinan, mengimbangi negara, sehingga negara belum lahir sudah ada namanya PBNU, yang di wilayah namanya PWNU, yang di cabang namanya PJNU, MPJNU, sampai tingkat terakhir. Ini buah kearifan dari, kalau saya memahami ayat ini, semua orang ya bisa menyampaikan. Tapi apa sebenarnya makna yang terkandung dalam ayat ini? Perubahan diawali 3 hal. Ada kepemimpinan, ada kearifan, dan ada ilmu yang dijadikan dasar. Nah, kita bersyukur. Jadi saya yakin tidak mudah ngumpul kayak gini kalau tidak ada NU. Ya, jadi dulu NU didirikan oleh para kiai yang berbeda-beda, berbeda latar belakangnya. Ada yang ahli fikih, ada yang hadis, ahli tafsir, ahli ilmu alat, ilmu kanuragan, ilmu macam-macam. Menjadilah ketika baru merdeka, ya beberapa bulan sudah dihadapi. Kemarin Pak Presiden juga menyampaikan ketika ada acara ini adalah di Jakarta, baru merdeka sudah diuji, dan itu yang mampu menghadapi tentara sekutu adalah Jawa Timur di Surabaya. Tepuk tangan untuk Jawa Timur dan Surabaya. Tapi ada yang menarik, ketika kiai sudah siap atas seruan Mbah Hasyim Resolut Jihad mau berangkat ke Surabaya, Mbah Hasyim nahan. Ojo berangkat di sini. Tunggu, iki Yai Abbas belum tahu. Karena yang punya senjata, punya peluru bisa menghadapi musuh ini Mbah Abbas. Ternyata apa Mbah Abbas? Bukan bawa senapan, tapi bawa kacang hijau.
bahwa Botri sendiri disebut akhir tis kapal terbang turun. Sudahkah demikian kita semua? Belum. Karena itulah jangan merasa jadi guru sekarang ini terus aku jadi guru. Elok opo sih NO ini? Ya. Oleh opo sih jadi perguru? Jangan dia sekarang. Biar nggak ada kiai-kiai, kita tidak bisa menikmati perjuangan. Itulah Mbak Sim selalu mengingatkan di dalam mukadimahnya. Setelah ayat-ayat itu di sini tidak usah saya baca. Di mana Mbak Sim saat itu menguatkan betapa pentingnya persatuan. Betapa pentingnya persatuan. Mbak Sim itu ahli hadis. Ya, Mbak Sim itu ahli hadis. Tapi saya jadi renungan kami. Mengapa Mbak Sim kok mengutip hadis yang artinya ini? Ini sebelum Mbak Sim mengutip hadis-hadis yang lain, ini Mbak Sim mengutip hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam Muhammad. Yatullah ma'al jamaah. Pitulunge Allah itu sertane jamaah kompak bareng. Mbak Sim mengingatkan kepada kita melalui hadis ini, kita semua ini butuh pitulunge Allah. Tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, kehebatan kita. Maaf. Misalkan lagi hari ini pelatihan debening, ini tidak jaminan, bukan saya melemahkan. Lamun apa alam pitulunge Allah, gak ngarah gelem ngundang teko ini. Jadi subhanallah, dengan adanya NU kita datang dan harus membayar karena uang yang kita keluarkan menjadi jariah di akhirat. Amin ya rabbal. Jadi kami sampaikan bagaimana ini adalah menjadi renungan kita bersama. Kalau kita ingin mendapatkan pitulungi Allah, pertolongan Allah, ayo kita bangun kekompakan ini. Kita semua bersandar pada pertolongan Allah. Ini adalah tataran batin hati dan zahirnya adalah jamaah. Dan ini akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Baik, monggo Pak. Saya tidak menyampaikan ini secara detail karena sudah sering disampaikan oleh para kiai. Ya, ini nanti bisa di copy. Sudah tadi. Saya akan jelaskan ini. Ya, ini sudah sering. Semua sudah pelatihan ini. Ahlussunnah wal jamaah, mana ahlussunnah wal jamaah. Ya, cuman yang jangan sampai menyepelekan kiai-kiai kita yang bentengi ahlussunnah wal jamaah dengan cara yang sederhana. Contoh, ya, ketika bulan puasa, ya, ini para kiai dengan bilal tarawehnya, biasanya bilal taraweh mana? Al-Khalifatul Ula Sayyidina. Jangan melihat sekedar bilal itu, tapi ini benteng kiai-kiai kita untuk menghadapi Syiah. Karena saya tidak mau kalau Pak Abu Bakar, Umar, caranya bentengi pakai itu, begitu akhirnya ya kiai kita. Demikian juga ketika puasa, kadang-kadang wiritani, ujiane sebelum sholat di mana? Allah wujud idam baqa mukhalafatu qiyamuhu binafsi hayyan sami'an basiran mutakaliman. Jangan dianggap sepele ujian itu. Selama kita bentengi orang yang paling bawah di tingkat kampung dari apa? Rombongan Wahabi. Karena Wahabi tidak mau, sifat wujud kita tidak mau itu.
Dan ulama mazhab pertama kali siapa? Imam siapa? Ini guru mana ini? Imam mazhab pertama siapa? Imam Nabi. Setelah itu Imam Malik. Kemudian siapa? Imam Syafi'i. Kemudian terakhir Imam. Ya, ini jadi asma jadi urdu. Urutan imamnya gak urut ini kok. Yang pertama Imam siapa? Hanafi. Yang kedua Imam. Yang ketiga Imam. Ya, ini Pak Dr. Jasu. Ini gak bisa. Imam Syafi'i, Imam pertama kali Imam Hanafi itu sudah mengarang satu kitab namanya Fiqhul Akbar. Saya pernah talaki dengan salah seorang ulama Mufti Syekh Salim Al-Ulwani di PBNU, ya. Dengan beliau talakinya di PBNU saat itu. Kitab ini namanya kitab Fiqhul Akbar, tapi kitabnya kecil. Judulnya Fiqhul Akbar. Bahasnya apa? Bahas tauhid. Sifat 20. Yang ikuti kiai-kiai PBNU saat itu. Ya. 2013 kalau nggak salah itu. Ya, di PBNU. Kitabnya kecil, judulnya Fiqhul Akbar. Jadi kalau dianggap NU itu kok ngada-ngada, dari dulu sudah ada itu. Kurang alim apa? Nah, itulah masih banyak yang harus kita pelajari dan ini butuh waktu lama. Jadi kalau satu sesi dengan 30 menit ini ya habis, karena terlalu luas yang kita pelajari. Kami tak cerita aja satu hari Rasulullah ketika dengan orang sahabat lagi, maaf ya, ada kursi lagi ya, ada lagi ya, oke, monggo ke depan biar kita ada rasa. Ini wakil saya ketika ada undangan di Gresik Kota Kebumas, Pak Dr. monggo ya. Rasulullah lagi menyampaikan pada sahabat, datanglah orang yang pakai putih-putih. Oke, anggap aja ini. Lah, ini akan duduk di bawah dan dengkulnya ditempelkan, tangannya diletakkan di atas. Menunjukkan apa? Begitu dekatnya malaikat Jibril pada Rasulullah. Tepuk tangan untuk Pak Dr. Ini untuk menyamakan rasa aja, untuk menyamakan rasa. Monggo kursinya. Baik. Begitu dekatnya malaikat Jibril sama Rasulullah. Ketika itu Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril tanya kepada Rasulullah, "Ma wal Islam?" Yang kita sebut rukunya. Dan ini ulama kita membuat cara yang paling mudah supaya wong desa-desa sing gak sekolah itu hafal dengan pujian rukune Islam yo iku. Ayo kayaknya ada kenangan. Rukune Islam yo iku iman. Ambil minta iman itu. Suaranya gak ada. Rukune Islam yo iku iman. Lagi itu kan. Telune zakat papate poso limo haji lamun kuoso. Ini sekedar ilustrasi bahwa ulama kita dulu yang tidak pernah belajar strategi pembelajaran, tidak pernah belajar metodologi, itu sudah gunakan akalnya. Apa wong desa-desa sing gak sekolah ini perlu menghubungi Islam. Lah nek nari subuh, jane subuh pujiane ya kok. Amantu ayo.
Setuju? Dan yang lain-lain dengan deep learning ini kita nyepelekno kiai-kiai lawas yang tahu strategi itu hanya saya. Enggak. Kiai-kiai biar itu yang mikiro itu. Ya, paham ya? Rasulullah ditanya mahwal Islam. Al-Islamu anta syahada an la ilaha illa akhiri. Mahwal iman antumina billah ila akhiri. Yang terakhir adalah mahwal ihsan. Ya, saya tanya, rukun Islam ada berapa? 1. Gampang. Rukun iman? 1. Lancar. Sekarang saya tanya yang 1. Apa itu Islam? Aneh kan? Sing 5 iso jawab, sing 6 iso jawab, tapi sing jiwa lagi iso jawab. Ayo jadikan ini. Ayo. 5 lancar, 6 lancar, 1 malah gak lancar. Apa Ihsan itu? Lah, panangan kan? Ini gak usah dukur-dukur. Ini aja. Ternyata memahami ihsan padahal ini yang bahasa Arabnya anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Wis, gampang itu Arabnya. Indonesianya anta buddha yang kau ibadah sapa sira. Kamu ibadah kepada Allah kayak seperti kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kita tidak bisa seolah-olah kayak gitu, yakinlah fa innahu yara. Allah melihat Anda. Wis, ini terlalu repot. Saya pakai cara ini, ada kiai yang pakai cara sederhana menerjemahkan ihsan. Gimana? Ayo kita pakai cara ini. Dan ini nanti akan kita pakai di kelas. Apa? Gimana? Kita pakai cara yang paling mudah. Ya. Tubuh sambung hati. Tubuh sambung hati. Tubuh melihat, artinya sambung nanggone, ya itu aja. Mendengar sambung nang, memikir sambung nang, merasakan sambung nang. Kita praktekkan contoh ilustrasi. Satu hari ada seorang yang kebetulan masih belum terlalu tua, ya, ditinggal istrinya, meninggal, punya anak, ya, punya anak semper-semper gede-gede. Tiba-tiba pagi-pagi si bapaknya ini, ya, karena istrinya sudah meninggal, di mejanya ini anaknya sudah menyiapkan kopi. Bapak ini dari kamarnya melihat kopi itu, dia bilang, "Mama." Ya, melihat kopi itu, "Mama." Anaknya bilang, "Bapakku, masuk gila." Melihat kopi ingatnya, "Ibu." Hayati, nanti akan kita praktekkan di pembelajaran. Ibu. Ya, padahal ini kopi. Kata anaknya, "Masuk bapakku gila." Kira-kira yang betul anaknya atau bapaknya? Ingat, ini benar-benar sangat menginspirasi ceritanya. Kedua-duanya betul. Anaknya menjawab itu sesuai dengan kelasnya, karena yang ada di depan ini adalah kopi. Sementara bapaknya melihat kopi itu, teringat kematian istrinya yang dulu ketika pagi selalu menyiapkan kopi. Satu fakta bisa dilihat dari dua sudut pandang dan sama-sama benarnya. Selama ini kita melihat hanya kopi itu, tapi tidak ingat mana. Pelajaran selama ini yang kita sampaikan kepada anak-anak hanya nampak di pelajaran,
tapi tidak nampak apa yang dibalik semua itu. Ketika badan melihat sambung hati, itulah prakteknya ihsan. Sederhana kan? Nah, saya pakai kiai ini yang ini sederhana. Daripada terlalu dalam antak buta Allah ke anak kataroh, wah itu kuwi mbayangno akhirnya wah niku mboten makom kelas kula niku mboten makomi. Lho padahal Rasulullah tadi ya ditanya malaikat Jibril pada majelis yang sama, waktu yang sama, tempat yang sama, ketiga pertanyaan ditanya dengan dalam waktu yang sama. Artinya tiga ini urgent. Mengapa harus dipisahkan? Ya, mengapa harus dipisahkan? Wah, aku isik makome syariat. Ya, oke, lanjut. Ini yang sering. Aku isik makome syariat. Lanjut. Wah, urusan tasawuf ini urusannya kiai-kiai ulama-ulama sentuh. Padahal tiga hal tadi antasyada ini di Islam ini disimbolkan syariat. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah, simbol kita, simbol ulama kita, figur ulama kita adalah mazhab 4. Untuk memahami Al-Quran yang terkait dengan tauhid, ulama-ulama mazhab kita yang kita ikuti adalah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Tasawuf ya yang menjadi simbol, lambang serta ulama kita yang menjadi bidang ini adalah Imam Al-Ghazali dan Imam Baghdadi. Ini kedalamannya nanti nomor 2. Tapi ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Kita sering terjebak, wah ini bukan makom kita, padahal Islam ya atasnya lagi tidak. Oke, ya ini satu kesatuan yang tak terpisahkan. Saya tidak ingin menjelaskan Ahlussunnah terlalu luas. Kami ingin setelah ini nanti kita bisa mempraktekkan ini dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk diri kita, keluarga kita, maupun murid-murid kita, walaupun itu anak TK, ya sangat mudah tentu. Nah, nanti ditambah oleh, saya pikir itu ya dilanjut. Oke, baik. Nah, ini sudah umum bahwa kita bahwa ciri NU adalah menegakkan ajaran agama dan NKRI ini. Cukup Pak Zin? Mari kita belajar dari ayat ini. Surat apa itu? Ayat berapa? Kita ulangi Pak Utin, pastikan kita hafal dengan ayat ini. Ayo. Wafi anfusikum lan iku tetep ing dalam awak ira kabeh. Afala tubsiru, apa orang ningali sapa sira kabeh? Apakah kamu tidak berpikir? Apa artinya kembali ayat yang pertama kali kita baca? Rasulullah itu prihatin kalau umatku nanti tidak mau belajar dari dirinya. Yang paling dekat dengan kita adalah diri kita. Dulu si Adong kita mau menjelajah alam semesta, planet, misalnya nang matahari, obong yoan. Yang paling dekat dengan diri kita adalah diri kita. Karena itu kita teringat satu sabda Rasulullah, bisa ditulis ya, man arafa rabbahu, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu dirinya, maka dia akan tahu Tuhannya. Kita akan belajar yang sederhana ini. Mari kita kenal diri kita dengan pujian tadi. Ayo, Allah wujud idan baqa mukhalafatul hawa
ini adalah dakwahnya. Bila perlu anak-anak kita kalau suruh ngapalkan Nahdlatul Ulama nggak hafal. Siapa yang hafal Nahdlatul Ulama? Nah ini guru ngarif. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Wa birahimillahi min lisani walhamdulillahil qadimil am. Aku mintilah sampai ini. Bila ta'awuli summa sholatu wa salamu samada khairi mangkot wahada wa alihi wa sahbihi wa sabila dinil haqqi ghairan mutadi wa badu fa'lam bi wujubil ma'rifah wallahu mawjudun qadimun ba'di mukhalifun bil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli sami'un bil basir wa takalimu lahu sifatun sak. Cukup sampai situ aja kan, sama dengan tadi kan ujiannya kan. Oke, ini kelihatannya perlu ma'arif berguru buat lomba. Ini datang Ayo lomba. ini jangan dianggap sepele nih. Nah, itu namanya diniyah. Jangan hanya sekedar diniyah dilombakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita ada di dalam alam arwah, ketika kita ada di dalam kandungan, kita tidak tahu itu di kandungannya siapa, ibu siapa, namanya siapa nggak tahu, bapaknya yo garuh. Ketika itu Allah mempersaksikan wa asyhadahum ala anfusihim. Kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, apakah saya Tuhanmu? Kita semua menjawab, qalu bala syahid. Kok iso pada lahir wis umur 3 bulan ibuke bapake ngundang anake sapa nak? Ya gak iso jawab Iwan. Tapi di dalam kandungan kok bisa muni qalu bala syahidna. Siapa yang memberitahu? Itulah nikmat iman yang telah diberikan kepada kita. Jadi kalau hari ini kita menjadi pergunu, jangan semata-mata bangga jadi pergunu, tapi jauh hari Allah sudah memberikan nikmat kepada kita. Kita sudah bermusyahadah. Ingat ini, qalu bala, bukan kulna. Coba, qalu bala, bukan zakarna. Coba, bukan qalu bala tadabbarna, bukan, tapi syahidna, menyaksikan kita dalam roh. Coba, ayo direnungi. Kita sudah pernah bersaksi, ya, di alam roh. Kita sudah bersaksi, lanjut Pak Udin, ya. Kita sudah pernah bersaksi, kita sudah pernah bersyahadat. Bareng-bareng ayo, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Di alam arwah sudah menyaksikan ini. Pertanyaannya, sudahkah ketika ada di alam nyata ini, mata kita, mata dan penglihatan, telinga dan pendengaran, akal dan pemikiran, hati dan perasaan, sekujur tubuh dan perbuatan kita menyaksikan keagungan Allah. Inilah PR kita bersama. Ya, sehingga Rasulullah ketika bingung hadapi orang Mekah, lo ini lo gaib-gaib tuh ngerane dewi, dideleh nonggone sebelah Ka'bah, kok di sembah-sembah dewi. Bingung Rasulullah meninggalkan keluarganya dan subhanallah istri tercinta setiap hari Nyai Khadijah mengantarkan makannya ke gua Hira. Tidak sini, tidak sebentar, itu tidak 1-2 hari. Kemudian satu malam datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang atas perintah Allah mengenalkan
kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Allah mengenalkan dirinya Allah bukan dengan nama Allah. Ya, kok bisa? Belum populer istilah Allah saat itu. Ayat pertama kali turun ini lihat. Ada kata-kata Allah? Ada kata-kata Allah? Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim belum turun. Qul huwallahu ahad belum turun. Ini ayat yang pertama kali. Ayat yang pertama kali ini yang turun. Iqra. Ketika Rasulullah disuruh Iqra, Rasulullah jawab, "Ma'ana biqari." Malaikat Jibril bilang lagi, "Iqra, ma'ana biqari." Yang ketiga bilang, "Iqra, ma'ana biqari." Sayang, mohon maaf, sebagian menafsiri ini dalam tafsiran ini perlu dicatat, yang kalau nggak hati-hati ini pelecehan pada Rasulullah. Di ma'ana biqari dimanai saya bukan orang yang bisa membaca, padahal tidak begitu. Masa kita punya Nabi Sayyidul Anbiya Musa tidak bisa baca? Tidak keren, akan diledek oleh orang agama lain. Pengertian Rasulullah, mengapa Rasulullah jawab ma'ana biqari? Qira'a itu pada zaman itu masih belum populer di Mekah. Qira'a itu populernya di Palestina. Orang Mekah membaca itu pakai kata tala yatlu, tulis, nanti lali. Tala yatlu, yang artinya membaca. Kalau qira'a yaqra'u itu membaca kitab. Lah kitab itu tidak pernah diturunkan di Mekah. Kitab itu diturunkan di Palestina. Taurat, Zabur, Injil. Jadi pengertian ma'ana biqari ini, saya ini bukan orang yang biasa membaca kitab. Bukan saya orang yang tidak bisa paham. Ini penting loh, karena ini guru. Nanti sampaikan ke murid. Karena selama ini yang kita dengarkan itu Rasulullah tidak bisa baca. Oh, pelecehan itu. Rasulullah itu ahli baca. Yang dimaksud ma'ana biqari ini, Rasulullah sebelumnya belum membaca kitab Taurat, Injil dan Zabur. Paham ya? Itulah maka para ulama Iqra, ada yang menyebut Iqra tidak hanya dimaknai membaca, tapi menghimpun. Gimana? Menghimpun apa saja? Coba kita cek di depan tuh tulisan yang atas. Namanya apa tuh? Bunyinya apa tuh? Seminar. Ternyata kita bisa muni seminar pendidikan. Ini menghimpun kata S, E, L, I. Jadilah logis kan? Jadi Iqra ini dalam satu tafsir dimaknai menghimpun, bukan sekedar membaca. Maknanya apa? Belum ada sains dan teknologi yang hebat saat itu agama kita mengajarkan menyuruh menghimpun. Menghimpun apa saja? Itulah tadi perkembangan ilmu pengetahuan. Apa saja ilmu pengetahuan tidak akan keluar dari Al-Quran, termasuk dukun ini. Jadi baru ditemukan sekarang, tapi semua itu ada kaitannya dengan Al-Quran. Ini dasarnya Iqra. Nah, Profesor Menteri Agama kita saat ini memberikan satu tafsiran bahwa Rasulullah pertama kali disuruh malaikat Jibril, kemudian Rasulullah ma'ana biqari, itu maksudnya saya bukan orang yang ahli baca. Ternyata Qira'a ini ada 4 level. Qira'a yang pertama ya how to read, apa yang kamu baca. Ya, yang kedua adalah apa yang kamu pelajari, how to learn. Ya, yang ketiga tadi adalah apa, how to understand, apa yang kamu pahami. Dan yang ketiga, yang keempat baru Iqra bismi rabbikal ladzi. Bacalah, tapi bukan sekedar baca, tapi ketika membaca tersambung sadar dengan perenungan bismi rabbik, dengan asma Tuhan. Allah Maha Kuasa. Maaf ya, dengan kekuasaan Allah. Mestinya ayat yang pertama kali turun enggak bunyinya begini. Ini kita bicara logika supaya kita pun juga berkembang. Mestinya Allah yang Maha Kuasa itu ayat pertama kali turun itu Iqra bismi ilahi. Maksudnya gimana? Allah mengenalkan dirinya ilah itu Tuhan yang luhur yang mulia. Tapi ternyata Allah memperkenalkan dirinya
Yang maknanya apa? Robbi maknanya apa? Iya, Robbi ya Tuhan, ilah ya Tuhan, tapi lebih bermakna apa? Apa? Oh, ayo. Malik pembimbing. Tepuk tangan. Jadi Allah pertama kali mengenalkan dirinya sebagai pembimbing. Tarbiyah, jurusan tarbiyah, jurusan pembimbing. Dan subhanallah di depan saya adalah para pembimbing anak bangsa. Ini bukan ilmu gadul, ya. Tapi ini fakta ini. Allah mengenalkan pertama kali dirinya adalah dialah sebagai pembimbing makhluknya, pemberi, penyantun. Coba. Bukan bismillahi, bismimalik, tapi bismilotik. Apa artinya? Allah merendahkan dirinya dengan mengenalkan nama yang saat ini dipakai jurusan, yaitu jurusan tarbiyah, pendidikan. Allah senantiasa melayani hambanya. Ini tidak saya cuma lanjut. Jadi sekali lagi bahwa kita sering melihat tadi di atas saja dulu ya ini kita sering melihat menyampaikan materi kepada anak-anak membaca, tapi ini baru di level pertama. Anak suruh baca buku, anak suruh mempelajari, tapi di level pertama baru membaca, belum membaca sambil mempelajari, belum sambil memahami. Yang keempat adalah membaca dengan benar. Coba, biasanya kalau kita belajar sorof, kalau ada qoro ayat rohu, ini fiil yang punya maf'ul. Tapi ini maf'ulnya mana? Ini mestinya ada maf'ulnya. Tapi maf'ulnya mana? Sama dengan di dalam surat Al-Isra. Subhanallah, bukan. Yang akan jelaskan tentang Isra gimana? Subhanallazi asra. Ya, mestinya itu subhanallazi asra abdal itu, bukan bi'abdi. Iya. Iya kan, ayo yang belajar sorof. Subhanallazi asra abdal, bukan bi'abdi. Tapi mengapa kok dipakai bi? Ketika kita belajar bahasa Arab ternyata bi mengandung satu kedekatan yang luar biasa. Jadi membaca apapun, melihat apapun, memikirkan apapun, merasakan apapun, perbuatan apapun, ini bisnis bersama Allah. Jangan dikira kita nyampe ke sini itu berangkat sendiri. Ke tempat tadi, oh saya sendiri, naik motor sendiri, betul. Loh, dari lantai ke sini ke ada lantai, ada yang lift, tak dulu antri, bisa aku sambil olahraga, lewat tangga aja. Sambil mengingat peristiwa tahun 2000. Oke, biar cepat monggo. Baik. Jadi baik. Jadi ketika kita ada dalam angkatan alam ini, kita sudah kenal la ilaha illallah. Dan subhanallah, ketika kita dulu di pesantren belajar apa? Abajadun hawazun. Oke. Ketika itu ditulis, ternyata la ilaha illallah ini jumlahnya ada berapa? Ada berapa lah satu? Lam, alif, lagi alif, lam lagi. Total semua ini berapa? Cek. Semua ini berapa? Di jumlah 30 semua ini berapa? Berapa itu? 160. Ada apa dengan tadi? Ya, 160. Ya, ini yang di luar pikiran-pikiran. Karena itu tinggal sedikit lanjut kalau tinggal ini renungan aja. Oke, tinggal sedikit. Ya, ini ada pendekatan sederhana. Ada seorang ulama mengenalkan praktek man arafa nafsahu arafa
Rabbahu. Barang siapa yang tahu dirinya, maka dia tahu Tuhannya. Dengan sifat 20 Allah wujud idam baqa mukhalafatu lil hawadisi iyamu binafsi wahdaniyah kudrat iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran basiran mutakawiman. Peran ini terdiri dari 4 suku kata la ilaha illa Allah. Dan ternyata tubuh kita ini juga terdiri dari 4 unsur. 1 tubuh, yang kedua hati, yang ketiga adalah roh, yang keempat adalah sir. 1 apa? 2 3 4. La ilaha illallah, Allah wujud itu sifat nafsiyah. Artinya untuk membuktikan wujudnya Allah, gak usah jauh, wujudnya kita semua ini, ya kan? Ini adalah ciptaan Allah. Sifat salbiyah ini adalah sesuatu yang tidak nampak, gak harus bisa dilihat, cukup diyakini di dalam hati. Beda dengan ini ma'ani kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam. Oh sudah cukup ya, ya. Ada berapa? Kita ulangi karena kita tidak akan praktek ini. Apa? Kudrat ilmu hayat sama basar. Oke, baik. Kita jadi nyampe sini naik apa? Mobil, sepeda. Dari bawah ke sini lift atau tangga. Dari lift ke sini, apakah orang yang punya kaki selalu pasti bisa jalan? Kita seolah-olah bisa jalan dengan kudrat kita, padahal kuasa kita adalah pemberian Allah. Kita punya kehendak dari rumah nyampe ke sini tadi, alhamdulillah nyampe ke sini seolah-olah ini kehendak kita, tapi ini adalah kehendak pemberian Allah. Oke, cek berapa ini, angka berapa? 2, 5, 4, 2, 4, 3. Oh, gak kompak, tuh 2, 3. Kok iso jawab? Karena kita diberikan ilmu oleh Allah. Oke. Jadi ternyata 6 sifat itu telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita punya kudrat, irodah, ilmu, hayat. Dengan hayat hidup itulah akhirnya kita bisa melihat. Dengan hidup kita bisa mendengar. Dengan hidup kita bisa berpikir dan lain sebagainya. Jadi ketika kita membaca la ilaha illallah, di mana lam ini adalah lam nafi, menafikan ilah-ilah yang lain kecuali Allah, menafikan ego yang ada pada diri kita. Saya yang mampu menjadi kepala sekolah, saya yang menjadi guru hebat, saya yang kaya, saya yang ganteng, saya yang pintar, saya yang berhasil. Buang itu semua, hanya illallah. Jadi kita tanamkan pada anak-anak sederhana. La ilaha illallah itu menafikan selain Allah. Yang ada hanyalah Allah, karena kita semua adalah mumkinun wujud. Inilah sebenarnya, saya tidak bicara tasawuf sesuatu yang terlalu jauh. Bagaimana dilanjut tadi? Bagaimana ini menjadi dasar di dalam pembelajaran. Apa? Ayo para bapak ibu dewan guru,
kita tanamkan ke diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita sadar. Ya, sadar bahwa semua dunia dan isi-isinya ada, ini karena ada yang menciptakan. Ya, sholat itu nomor 2. Sadar nomor pertama. Nek gak sadar kagak lu sembahyang. Iya kan? Ngajar itu nomor 2. Sadarin nomor 1. Kalau nggak sadar bawa ke rumah sakit. Lah ya kan? Nah itulah kita sadar bahwa diri kita ini adalah hamba Allah. Sadar bahwa Allah ketika mau merancang kita menjadi pencipta Allah, ini diprotes oleh malaikat. Ya Allah, mengapa kau ciptakan manusia yang suka buat kerusakan di muka bumi? Diprotes, dibelani. Malaikat, kamu belum tahu ya, malaikat manusia ini punya kelebihan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradhum 'alal malaikati. Setelah Allah menunjukkan asma-asma kepada Adam, kemudian dibocori ya, malaikat ditanya. Malaikat tidak bisa jawab. Adam tidak bisa jawab. Dan ini adalah yang dilakukan guru-guru setiap hari dalam mengajarkan anak bangsa. Tepuk tangan para guru. Slide ini adalah slide yang sangat berharga. Bila perlu ditulis di masing-masing sekolah ini, ya. Jadi sadar kita ada diciptakan Tuhan dan kita sebagai hambanya, dan sadar 6 sifat ma'ani setiap saat ada pada diri kita. Ya. Mohon maaf kalau ini berbeda. Saya sudah diskusi dengan teman-teman para kiai, para dokter, yang intinya apakah ini salah? Logis tidak salah, ini benar. Jadi kita ini dengan roh yang tadi ada di waktu di roh di dalam alam arwah sampai hari ini barokah ini masih ada di diri kita. Kita berpuasa, bisa mengajar, bisa beraktivitas, bisa jalan ke sana kemari. Kita punya kehendak, punya keinginan, kita diberikan oleh ilmu. Nang pasar iso muli. Coba bayangkan, kita nang pasar nang mall Surabaya gak iso muli. Apa ada itu enggak? Ya, ada. Kita orang haji ya gak iso muli kan? Ya, kita diberikan oleh ilmu. Kita bisa mendengar, kita bisa melihat, ini semua adalah pemberian Allah. Jangan diklaim ini milik kita. Kalau jadi kepala sekolah diberi kuasa, jangan seumur hidup. Kalau diberikan jadi pejabat juga, sadarilah ini adalah titipan. Selanjutnya, bagaimana ini kita praktekkan ke ayat tadi. Oke, lanjut. Ayat tadi masih bagus, diulang lagi. Ya, bagaimana kita mempraktikkan? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahar ayatin li ulil albab. Anong total gini kung antum? Oh iya, Sabtu itu meraya pada ibang tayo makan. Biasa cepat-cepatan makan. Karena 15 tahun yang lalu. Saya itu bertanya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Satu menit ing dalem kedadari langit lan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan dalam pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Teks Indonesia ini terjemahan lebih agama orang yang berakal. Biasanya orang yang berakal gaya apa? Gaya apa? Otaknya. Untuk apa? Mikir. Tapi ayat itu bunyinya setelah itu bukan alladzina yatafakkarun, enggak. Bunyinya siapakah orang yang berakal? Alladzina yadhkurun. Pikir dulu. Mengapa? Ya tadi kita di dalam alam arwah sedang musyahadah.
Gitu loh. Kita di dalam ala-ala sudah melakukan musyahadah. Mikir dulu, bukan mikir dulu. Karena kita tidak akan bisa berpikir kalau hati iki gak sambung. Bayangkan kalau Rolis balik namanya pangeran, iso sekolah, iso pulang. Inilah yang harus kita sadarkan kepada semua pihak. Kita hadir ke sini karena roh kita masih nempel. Di mana roh kita? Ya baru. Ya di mana? Siapa yang tahu roh kita? Ya baru. Apa? Tapi buktinya kita. Oh, tangan si iso gerak, meripat si iso ningali, si iso jalan. Nah, mengapa ini tidak kita syukuri? Jadi kalau kita teringat sifat ma'ani tadi, ingatlah Allah telah memberikan nikmat itu, dan itu menjadi pintu berpikir kita. Jadi bagaimana setelah ini kita para guru ya melihat alam manusia dan sains ini, ya ini adalah objek belajar. Kita berpikir di ayat ini setelah alladzina yadhkurunallah kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, kita menghasilkan ini Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Kau ciptakan semua ini tidak sia-sia. Yakin ya Allah, Kau ciptakan semua ini tidak sia-sia. Sadar ada murid saya yang cerdas. Oh, langsung diulangi sampai ke 10 gak paham. Ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ada guru saya sing aktif, tapi ada guru saya sing lemot koyo. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, anak ini sudah sangat sehat, kok melanggar terus. Isok lakoni Rabbana ma khalaqta hadza batila kalau tidak dapat kekuatan dari Allah. Oke. Jadi kita sadar, kemudian dilanjut subhanaka. Maha suci Engkau ya Allah dari segala kekurangan, dan yang terakhir adalah penyandaran delosor nang pangeran bagina adzab. Bagaimana proses pembelajaran yang kita lakukan ini nanti yang berbasis asmaja, ini siklusnya ini relevan dengan ketika kami S3 kami kebetulan judulnya temanya integrasi peradaban di bahasa pesantren. Ada 4 temuan di situ, saya masih ingat ya karena saya diuji. Ya, apa itu? Ternyata pondok pesantren Kebuiren ya dalam rangka mengembangkan konsep integrasi ada 4 syarat. Yang pertama apa? Ada value, ada nilai yang diambil dari Al-Quran dan kehidupan masyarakat. Saya ingin mengenalkan ini sebagai value. Nilai, ayo kita terapkan di guru ma'arif. Yang kedua, ini ada keteladanan dari para pengasuh dan para guru. Ayo kita lakukan keteladanan, ya. Bagaimana ini bisa berjalan? Maaf, yang kedua adalah spesial. Jadi teori saya pakai teori spesial parsial. Jadi ada kelompok. Artinya apa? Untuk menanamkan ini, ukuran anak MI beda dengan anak PAUD. Apakah PAUD bisa? Bisa. Kemarin saya terapkan ini ketika kami menyampaikan kepada guru-guru. Sederhana sekali. Ya, sederhana sekali. Bagaimana anak PAUD itu bisa mempraktekkan ini. Kemudian yang pertama adalah value, yang kedua adalah ada kelompok, yang ketiga adalah keteladanan, dan yang terakhir adalah ada suasana kebersamaan. Dengan kepala sekolah dan wakil yang datang ini belum cukup. Ini sak bersih. Ayo, sak menganti, guru menganti ada berapa? Damai berapa? Gresik kota berapa? Karena itu saya mohon hari ini sambil materi dilakukan, pengurus mendata berapa jumlah guru per gunung di masing-masing PAT dan apa yang harus kita lakukan. Ini yang penting. Monggo, ini adalah awal gitu loh. Karena itu terakhir kita berdoa.
Semoga sedikit materi tadi memberikan inspirasi kita bersama. Amin. Mari kita berdoa dengan doa khas saya yang kami sampaikan kepada anak-anak RA dan MI. Monggo Pak Udin, mari ikuti saya. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, dengan anugerah-Mu ya Allah, semoga apa yang aku lihat, yang aku dengar, yang aku pikirkan, yang aku rasakan, yang aku perbuat semakin menambah iman dan ilmuku. Apa saja yang kita lihat, kita dengar, kayak tadi ya, gimana? Tubuh menyambung. Apa yang saja kita lihat, kita dengar, kita pikirkan, mudah-mudahan hati kontak, dan itu sudah kita praktekkan. Kepleset innalillahi wa inna ilaihi. Sederhana ihsan, tinggal kita dalami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mempraktekkan doa ini. Ayo kita doa bareng-bareng lagi. Ya Allah ya Rabbi, dengan anugerah-Mu ya Allah, semoga apa yang aku lihat, yang aku dengar, yang aku pikirkan, yang aku rasakan semakin menambah, yang aku perbuat semakin menambah iman dan ilmu. Dengan apa kita melakukan semua ini tadi apa? Sifat tadi loh. Sifat ma'ani. Menyambungkan ini dengan kesadaran namanya ihsan. Sederhana kan? Kita praktekkan kepada murid-murid kita, apapun pelajarannya, membuat semakin nambah iman dan ilmu. Yang demikian sesuai dengan firman Allah, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Demikianlah yang kami sampaikan. Masih banyak tapi harus saya akhiri karena harus berbagi. Semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada kita. Rabbi fa'fa'na bi barkami Madinal husna bi hurmatihi bi aribatihi